Gitu mau nganter kemana nih? Mengantar kemana? Ya sih, ke Sangrahan. Oh, Sangrahan. Lo emang ada pembangunan di mana, Bang? Mau ada pembangunan di mana? Tahu nih Bos Bumbung, bangunan gereja. Ini kan memang salah satu pencetus berdirinya gereja yang ada di Jakarta kan? Siapa? Nih, Pak Bombom. Ya, dia. Gimana Jen? Gimana? Ya nggak gimana. Ya. Cuman selaras berjalannya waktu itu kan akan berkembang norma-norma kehidupan yang ada di masyarakat hingga pada akhirnya menjunjung tinggi nilai kebudayaan yang ada di Jakarta ini. Tahu itu dari mana kata-kata ini ngasal. Jadi namanya kita ngasal ya kan boleh aja, yang penting selaras itu tadi. Cuman seberjalannya waktu kan, bukan seberjalannya waktu lagi bahkan kan, gue menemukan indikasi sosial. Mau jadi ablong. Iya. Enggak, maksudnya gue ketika gue lari pagi sampai ke Senayan, gue lari pagi. Terus gue lari pagi Senayan, apa iya kaki yang gue injak, bangunan yang gue pandang, gue nggak tahu asal usul keberadaan itu. Hingga pada akhirnya timbullah minat gue untuk mengetahui asal usul nama Senayan ya kan. Dan lu juga sempat baca itu kan dulu. Iya kan, Senayan itu dari mana sih nih? Kok Senayan sampai ada gitu loh di negara Jakarta gitu. Di Kabupaten Jakarta. Iya, sempat apa ya? Sempat berada di pikiran gue tuh kok terngiang. Iya, Senayan, dan ternyata apa? Senayan itu dari ada dua versi jadi. Nih kali ini kita menemukan dua versi yang berbeda. Kalau yang lu baca? Yang gue baca ya, menurut yang gue baca dalam arsip itu ada dulu tahun berapa itu ditemuin peta. Ada peta, gue lupa nama petanya tuh, geografi ada Batavianya tuh. Senayan itu ditulis itu Wangsanayan. Wangsanayan itu diambil dari nama seorang letnan dari Bali. Ya kan memang itu. Memang itu. Apa memang itu? Gue pun baca yang itu, yang gue temuin itu. Dari seorang letnan dari Bali yang terbang ke Jakarta, kelahiran 1680-an. 1608 kelahiran ya. Kayak kalau nggak salah 80. Iya, dia ke Batavia. Menduduki yang namanya siapa? Wangsanayan. Iya, Wangsanayan. Wilayah itu. Duduki di wilayah itu yang akhirnya pengejaan berubah jadi dulu Wangsanajan. Wangsanajan ya. Ejaan nama kan. Y itu dibaca J itu dibaca Y. Iya, ejaan nama. Jadi Wangsanayan. Wangsanayan itu tahun-tahun segitu tuh. Dibilang tuh cuma ada lagi pendapat yang kedua itu dari bukunya Alwi Sahab, judulnya itu Batavia Kota Hantu. Oh, Batavia Kota Hantu. Jadi itu di bab kampung-kampung tua tuh Senayan itu menurut pandangan si Alwi Sahab dia mengatakan bahwa Senayan itu bukan dari seorang letnan Senayan. Dia mengatakan tuh Senayan itu diambil dari permainan kuda dari Betawi. Disebut Senenan. Tempat di tempat itu. Iya, permainan kuda yang ada di wilayah Betawi. Senayan. Yang ada di Betawi namanya Senenan. Tuh. Dan baru tuh kata Senayan itu baru terkenal tuh mencuat tahun 80-an dari Gubernur Jenderal Thomas Stamford kalau nggak salah. Tempat bermain kuda ya? Iya, orang-orang Inggris dulu main kuda di situ. Tahun 18-an nggak salah. Tahun 18-an. Berarti seorang letnan dari Bali yang berkunjung ke Batavia. Oh, Bali sama Batavia beda berarti dulu ya. Sekarang jam 15:23. Waktunya tepat untuk nyarain. Asik. Namanya nyore. Iya. Sore-sore. Jadi seorang letnan dari Bali ya.
Yang bergejolak ke Batavia, berarti pada waktu itu antara Bali dan Batavia itu beda dong? Beda. Beda ya. Dulu itu ada kelakuan juga ya. Iya. Ya, oh iya. Udah jangan dimainin lah. Jadi Batavia sama Bali beda aja. Iya pada masa itu ya antara Bali dikisahkan luas wilayah Senayan itu 270 hektar. 270 hektar. Pas pembangunan Gelora Bung Karno tuh kan dibabas habis kan, 700 habis itu 700.000 pohon kan, 1.000 pohon sama 1.688 rumah. Habis akhirnya warga Jakarta yang di daerah Senayan mengungsi ke ada yang ke Ciledug katanya ya, bermigrasi. Sampai ke bawah kan tuh ke skin apa sih? Yang film ini Baba Benyamin Sueb yang di scene di scene yang dia berjanji kalau Sidul jadi insinyur bakal ziarah ke Senayan, tempat makam babanya dulu kan. Lagi pada latihan. Jadi dulu nih tempat lu dulu. Beliau tahu dulu. Itu asal Senayan itu ya dulu di situ banyak perumahan gitu. Di sebelum ada pembangunan Gelora Bung Karno di tahun 1960 ya. Iya emang. Iya 1960 pembangunan Gelora Bung Karno itu ya itu kan karena didirikannya biar ada yang Asia Games keempat. Iya. Iya Asia Games keempat didirikan lah tuh. Gue pernah baca gue pernah dengar sekelebat tentang apa sejarahnya itu Gelora Bung Karno. Yang katanya itu Soekarno itu pada awalnya tuh semacam membuat sayembara untuk membuat gelora gelanggang olahraga terbesar gitu, dan dia bakal bayar dengan 1 jam, dan katanya begitu dengan 1 jam akhirnya dibangunlah sama si kontraktor ini nih. Uni Soviet kali dari Uni Soviet ya. Iya. 1 jam dia akan membayar dengan 1 jam. Dengan 1 jam gitu. Dan mungkin dibayar, mungkin dia berpikir, oh mungkin ini Soekarno mau bayar gue pakai duit dalam waktu yang jangka 1 jam gitu. Padahal katanya itu Soekarno bilang saya bayar dengan 1 jam. Kita tahu bener apa enggak? Iya itu sih. Lu pernah dengar kan? Iya. Itu kan lu juga bilang ke gue penasaran pun gitu. Simpang siur di kita gitu, tapi ya iya benar atau enggaknya ya. Cuman kan kalau kita baca beberapa artikel lagi daripada zaman waktu itu meminta bantuan kepada negara Uni Soviet untuk membangun Gelora Soekarno. Iya, cuman untuk hal-hal yang seperti itu ya kita kan nggak tahu ya. Kopi lu? Kopi lu? Iya dong, kopi kita. Jelasnya gimana? Katanya itu 1 jam ya dibayar ya. Sempat dengar juga itu gua. Sempat dengar 1 jam. Dulu gua dengar begitu. Korek kru. Ada di situ kru yang warna merah kru. Tadi mana rokok gue ya? Gue bawa koreknya juga. Oh nih gue koreknya nih. Dik, ada rokok gue Dik. Ini kru kita ya namanya Dika. Iya, Didikan Karya. Ya, gitu dah. Oh, jadi lari ke Senayan ya? 1 jam gimana itu maksudnya? Kan belum rapi. Iya. Terus gimana? Itu katanya dibayar dengan 1 jam. Mungkin si kontain Uni Soviet itu merasa tergiur ya? Mas tergiur gitu. Karena kan gini ya, kita ngeliat kayak apa kisah Soekarno kayak tongkatnya itu susah diambil, susah dibawa negara gitu. Sana ya. Negara di mana waktu dia ketinggalan tongkat itu nggak ada yang bisa ngangkat. Nggak bisa ngangkat kan gitu. Kita melihat kisah-kisah itu dan kita itu memiliki potensial buat percaya bahwa Soekarno tuh bilang kayak gitu tuh bener, berpotensi gitu, berpotensi percaya karena yang kita tahu tadi kisah-kisah Soekarno tentang dia bisa tongkatnya nggak bisa diangkat sama orang bisa gitu. Sampai belah 7. Iya katanya Soekarno bisa jadi 7. Apa sih nama dalam ilmu Naruto tuh? 1000 bayangan. Iya, ilmu Naruto. Iya. Jadi berpotensi membuat kita tuh percaya bahwa Soekarno itu memang benar ya. Melakukan hal demikian dalam membangun Gelora Bung Karno gitu. Dibayar 1 jam pakai duit tuh? Pakai jam tangan. Oh, karena ini yang kan saya bayar dengan 1 jam gitu.
Ya mungkin aja, gue sih nggak tahu benar atau enggaknya gitu. Tapi ya lagi-lagi melihat kisah-kisah Soekarno kayak gitu berpotensi itu benar kejadian kayak gitu. Katanya sampai ada bikin soal perjanjiannya ya. Tahu tuh gue dengar dari mana? Sampai katanya seluruh negara nih dikumpulin buat bikin, ternyata yang berani negara yang Gelora Bung Karno ini ada salah satu negara yang berani ngambil, ya barulah adanya sayembara itu kan, dibayar dengan 1 jam. 1 jam. Cuman untuk pasti atau tidaknya gue belum tahu. Masih jadi semacam folklore, gue mau jadi semacam folklore gitu, dari mulut ke mulut gitu. Ya sekarang Gelora Bung Karno itu kan lapangan gelanggang olahraga terbesar pertama di Indonesia kayaknya sih ya. Ya karena kan pembangunan dulu juga kan zaman kolonial itu kan lebih sibuk itu di Jakarta gitu lebih pemindahan ibu kota dari Yogyakarta kan. Iya, zaman kolonial juga begitu ya, zaman penjajahan itu lebih terasa itu orang-orang yang dijajah itu yang di Jakarta lebih terasa. Karena kenapa? Di sini dibangun pemerintahan Belanda, kayak gitu. Makanya Gelora Bung Karno itu di Jakarta mungkin pertama kali ya terbesar di Indonesia. Stadion. Iya, karena untuk pembangunan juga dia yang terlama kan. Berapa lama ya? 1960. Kelar ya? Enggak, untuk pendirian Gelora Bung Karno itu dibangun 1960. Maksudnya 1962 untuk yang paling lama tuh. Iya. Buat Asia Games keempat. Berarti Senayan berasal ada 2 versi yang mengatakan bahwa Senayan berasal dari kata Wangsanayan, kolonel dari Bali yang bertempat di wilayah Senayan itu sendiri ya kan. Ada yang bilang dari yang lu bilang kan? Alwi Sahab tuh bilang dari permainan kuda dari Betawi. Alwi Sahab yang Jakarta Kota Hantu itu bukunya. Dia bilang itu menurut dia itu dari mainan kuda dari Betawi. Itu Senenan. Karena zaman dulu tuh katanya waktu itu di daerah Senen itu orang-orang Inggris pada main polo. Iya, polo kuda, berkuda. Mungkin itu kali. Wangsanajan enggak berubah menjadi Wangsanayan karena tukang-tukang ponan masih banyak di Senayan. Banyak. Masih banyak ya sekarang. Masih banyak di daerah-daerah Senayan tuh, pinggir-pinggiran tuh masih banyak tukang-tukang pohon yang dagang pohon. Di Senayan ada Hotel Mulia. Ternyata gue kira dia Senayan itu masuk Jakarta Pusat. Ternyata Jakarta Selatan. Dia masuk Jakarta Selatan, Kebayoran Baru. Iya, situ kan ada Senayan City ya. Iya. Ada Senayan City. Hotel Atlet pada bangun di situ kan. Gedung DPR MPR juga di situ kan. Parlemen. Di situ semua. Nanti tahun 2024 bakal pindah ibu kota ke IKN, Ibu Kota Negara Nusantara. Di mana itu pindahnya? Di sono, di Penajem Pasar. Kalimalang. Kalimantan Utara. Kalimantan Selatan, Kalsel. Tapi bisa begitu ya? Apaan? Tapi bisa begitu ya? Karena ini kan mau mengurangi berdalih mungkin ya. Salah satunya itu udah terlalu banyak nih padat penduduk yang sumpah Jakarta. Iya. Ya enggak, menurut gue sih ya enggak akan efisien karena berapa banyak pembangunan yang harus dibangun di Kalimantan, IKN itu kan. Berapa banyak, karena kan enggak langsung orang berpikir bahwa gue harus kerja di ibu kota nih biar naik. Ternyata kan enggak. Bahwa pikiran orang bekerja biarpun Kalimantan misalkan Penajem IKN udah berdiri jadi ibu kota negara, itu tetap perekonomian Jakarta lebih tetap, karena kan belum banyak segala macam perusahaan udah berkembang di Jakarta, nggak mungkin dong. Jadi Indonesia itu mau mengikuti tuh Amerika Serikat kan ibu kotanya Washington DC. Perekonomian ya metropolitannya di New York kayak gitu. Dia modelnya mau begitu. Kayak di Jepang ada Tokyo, ada Hiroshima.
Itu ada toknya Sydney kalau nggak salah. Sydney mah Australia. Apa Sydney? Ada Tokyo, ada apa ya? Lupa gue tuh di Jepang. Kayak gitu. Cuman ya masa mau jadi kayak gitu sih? Tahu. Apa ini pikirin ya? Ya tetap Jakarta. Tetap megang lah. Ketika orang mau merantau tuh Tetap ke sini orang. bagi Jakarta. Ya cara mengurangi. Iya. Bahkan kalau dalam satu konten kreator yang berprofesi sebagai dokter dia bilang, nih kan? Siapa? Dokter siapa sih itu ya yang orang pakai kacamata tuh dia bilang kan? Dokter ini. Bukan dokter Richard, dokter Richard udah sih. Dokter yang muda tuh. Iya. Dokter Konten kreator harus profesi sebagai dokter dia bilang ya orang yang merantau ke Jakarta yang tadinya kucing dia akan jadi macan ketika merantau ke luar di Jakarta. Bahkan dia pun sebelum merantau ke Jakarta berpikir gue ini macan, padahal belum. Ternyata ketika dia ke Jakarta lebih banyak macan yang ada di Jakarta kan. Iya, lebih keras. Dan statement dia bilang ketika seseorang merantau ke Jakarta, ketika dia merantau ke kota lain dia udah jadi macan ya, karena mungkin banyak jaggernya Di sini mesti fight. Jakarta Orang bertarung nasib di sini. dulu kan ya Senayan tuh. Baik lagi Senayan nggak bisa. Kalau kita Bapak politik. iya. Oh jadi ke bahas politik. Balik lagi Senayan. Iya, Senayan bagian dari kota Jakarta. Ya hingga pada akhirnya berkembanglah hingga pada saat ini yang menjadikan bahwa kota Jakarta itu kota metropolitan. Ya banyak orang yang menyayangkan Gelora Bung Karno saat ini gitu. Karena ada beberapa pertandingan sepak bola itu sempat ditunda gara-gara pertama ada Blackpink ya katanya ya. konser jadi dibuat konser terus ya. ada buat kampanye politik di situ. Kayak gitu. Ada pertemuan politik dah di situ. Jadi kampanye. Inti dari pembuatan Gelora itu sendiri jadi hilang. Iya. Yang tujuannya jadi hilang. Tujuannya jadi hilang. Yang awalnya untuk kegiatan olahraga ini mereka jadi kegiatan menjadikan konser selara. Jadi rada iya masih benar begitu. Beberapa pertandingan tuh ditunda gara-gara apa konser, gara-gara apa pertemuan politik di situ. Gitu. Sangat disayangkan gitu. Ya lagi-lagi kita bukan menyalahkan lu nggak boleh konser, bukan nggak boleh, cuman lebih lebih pantas ditempatkan pada tempatnya yang semestinya ya gitu. Atau bikin kayak gitu ya satu lahan lapang yang memang untuk dikhususkan untuk konser bisa. Iya sekarang kayak stadion bola di luar sana kan sangat jarang untuk dibuat acara selain dari olahraga benar. Ada apa-apa sendiri jadi kan menghancurkan rumput itu sendiri. Benar, rumputnya mesti perawatan otomatis lagi. Dong itu perawatan rumput kan nggak bisa seminggu 2 minggu. Itu yang rumput dari kita aja kan dari mana? Dari luar. Iya. Dari luar masa lu rumput gajah di Senayan dari Alanor kan nggak mungkin. Alanor. Iya, kan Alanor jual rumput gajah. Ada rumput gajah. Iya, kan nggak mungkin. Dari luar itu pun rumput sepak bola rumput Gelora Bung Karno. Lu pernah megang nggak? Pernah dulu waktu megang, bukan Lebak Bulus megang pernah. Waktu lawan apaan? Lawan apaan? Dulu kan waktu sekolahan kita kan sering tuh sekolah lu emang ada kesono kan lu SMK Jen. Olahraga ke Senayan ya balik Ban. Bukan di tempat atletik. Lari. Emang masuk ke dalamnya? Menang. Masuk dalamnya. Tapi gue doang nggak pernah. Enggak, lu bego. Gue nggak pernah tuh ke dalam masuk. Iya itu kan dari luar. Ketika dipakai untuk urusan konser, kegiatan politik, otomatis kan rusak. Banyaknya kerusakan rumput yang akhirnya adanya perawatan yang mengeluarkan dana lagi.
Dan waktu perawatan itu enggak sedikit, lumayan lama, lumayan panjang waktunya. Kayak kemarin ya kita nggak bisa menyalahkan itu. Balik lagi ya dana asik. Ya nih Apa? yang harusnya terselenggara antara Jackmania Persija lawan PSM. Persija Persija kemarin, harusnya kemarin. Ya karena kan kemarin itu ada HUT Bayangkara. Oh, Bayangkara. Iya, Bayangkara. Berarti kan hingga berjalannya saat ini dunia perolahragaan sedang tidak baik-baik saja. Asik. Iya. Iya dong. Ya karena didahulukan atau dipentingkan untuk urusan hal yang lain dulu. Harusnya kan kemarin kan pertandingan. Iya, kemarin di Senayan tuh. Terus sekarang diundur ya karena itu tadi. Sangat disayangkan. Iya. Deh, Senayan deh. Senayan. Apaan kalau kata ini pantunnya? Pantunnya ke pasar beli peniti. Pulangnya beli cat merah. Kalau hidup mulai bibir arti, jangan sampai tinggalkan sejarah. Asik. Asik. Mantap.